Halo teman-teman, nama saya Rudi Tan. Sekarang saya bikin video ini khususnya untuk menerangkan sebuah perangkat untuk nyanyi di aplikasi handphone, yaitu di WeSing, Smule, StarMaker atau YouTube. Nah, biasa orang umumnya itu nyanyi itu dipakai headset, ya, colok ke handphone, pakai headset juga bisa nyanyi. Tapi sepertinya kalau kita udah hobinya berat, ya, sepertinya kita tidak puas mendengar suara-suara yang apa. Makanya saya merancang dan merakit sesuatu perangkat khusus untuk nyanyi di aplikasi handphone. Nah, jadi perangkat itu yang saya bikin itu adalah sebagai berikut. Terdiri dari ini adapter khusus untuk sound card atau mixer. Ini adapter sound card atau mixer. Ini soundproof. Ini handphone holder. Ini pop filter. Ini buku petunjuk. Kemudian ini kabel-kabel yang sudah dirakit sedemikian, tinggal colok. Ya. Ini headset Bluetooth. Headset Bluetooth juga bisa pakai kabel yang udah ada di situ, tinggal dicolok di sini. Ini headset Bluetooth. Nanti saya akan jelasin cara pemakaiannya. Kemudian ini mikrofon untuk nyanyi, ada on off-nya. Ya. Kemudian ini adalah kaki mixer, di mana mixer itu akan dilekatkan ke kaki mikrofon, ya. Jadi ini mixer kaki soundcard itu hanya ditaruh, mungkin ini dicepit aja ke nanti saya ajarin cara memasangnya. Oke. Kemudian ini adalah heavy duty microphone stand. Heavy duty microphone stand itu agak berat, jadi sehingga bisa mengangkut semua alat yang ada, dipasang di satu kaki ini. Ini adaptor khusus untuk mixer soundcard. Ini masuknya 220 volt. Ini nanti dicolok ke bagian sini, dicolok. Kalau setelah dirangkai ini dicolok ke sini, ya. Nah, soundcard ini saya pakai mixer merek Yamaha MG06, itu cukup bagus. Dan ini adalah original yang saya pakai. Banyak jual di pasaran itu palsu, harganya jauh beda. Nah, jadi ini saya pakai yang original. Kalau yang original itu semua tanda-tandanya nanti saya kasih tahu gimana yang dimaksud dengan original atau yang KW. Banyak pasaran jualnya KW, itu hati-hati. Original itu harus punya ada kartu garansi. Ini kartu garansi dari Yamaha, ya. Ini bagus sekali, dia punya karena dia punya efeknya itu udah diambil dari efek yang dari SPX 2000, itu udah bagus sekali. Nah, kemudian ini nanti mixer ini nanti akan setelah dipasang dirakit ke satu rakitan, nanti akan saya jelasin itu satu persatu. Ini tombol-tombolnya sama colok-colokannya itu saya udah dikasih nomor semua, nanti tinggal kabel itu dicolok aja ke sini semua. Ya. Nanti setelah dipasang akan saya jelasin itu satu persatu ini fungsinya apa. Oke, teman-teman semua, ini adalah salah satu perangkat yang untuk nyanyi di aplikasi handphone WeSing, Smule atau StarMaker dan YouTube. Nah, ini di fungsi ini headphone ini terdiri dari ini headphone, ya, ada buku petunjuknya. Kemudian dia ada kabel. Ini kabel charger untuk headphone, tapi tidak ada adapternya, harus adapter sendiri. Kemudian ini mikrofon untuk kita bicara, bukan untuk nyanyi, tapi ini bicara untuk pakai difungsikan sebagai headset handphone gitu, ya. Nah, kemudian ini headphone ini terdiri dari yang tadi saya ngomong di charger, ya. Ini lubang buat untuk nanti kita kalau mau nyanyi di WeSing kita colok ke sini. Ini adalah nomor 8 kalau di situ. Dan kemudian di sini kalau kita mau pakai Bluetooth ini untuk sebagai bicara handphone, kita cabut kabelnya dari nyanyi. Di situ kita bisa colok di sini.
ini kita bisa bicara. Ini kan. Jadi pasangnya ke kepala itu jangan terbalik. Ada yang nggak tahu pasang begitu, mestinya harus begitu pasangnya. Ya, jadi agak bengkok itu ke depan. Nah, kita pasang ke kepala, ya seperti ini. Nah ini kalau kita misalnya kita udah connect ke handphone Bluetooth, kita bisa bicara kayak biasa kita, headset kita itu bisa dipakai untuk itu juga. Tapi di sini saya pakai headphone ini khusus untuk bernyanyi di Wishing gitu. Ini headphone sebenarnya saya pilih itu cocok sekali buat untuk kita nyanyi. Kenapa? Karena di sini dia ada ultra bass. Kalau kita turun ke bawah itu ultra bass. Ya, ini ultra bass. Kemudian ini bisa kecilin sama gedein suara. Itu kalau selagi kita pakai Bluetooth ini berfungsi untuk kecil gede volumenya yang kita dengar di kuping kita. Kemudian di sini adalah switch on off-nya, itu untuk kalau kita tekan agak lama ya. Nah, kita bisa mencari handphone yang terdekat. Nah, dia bisa connect dengan Bluetooth. Oke. Nah, jadi ini connect ke Bluetooth, atau kita nggak connect ke Bluetooth, waktu kita kalau colok untuk nyanyi di Wishing ini Bluetooth nggak dipakai, ini dibuka ke bawah itu, kalau ini lagi casnya udah penuh, dia bassnya akan bertambah, bass musiknya akan bertambah dengan baik, dengan enak gitu, dengan dentungannya di sini. Nah, jadi sebelum pakai itu kita lihat di sini dulu, kalau lampunya udah merah kita harus cas. Ini adalah lubang cas dengan USB 2 ya, micro USB. Ini cas dicolok di sini. Nah, colok di sini ya. Dicolok dengan adapter handphone biasa kita, tapi di sini dia tidak diberikutin ya. Kita pakai kita punya handphone charger punya adapter di sini. Ya, ini bisa dicolok ya. Kemudian mau mati ini kita tekan agak lama. Nah, kita matiin gitu ya. Nah, ini kalau buka ini ultra bassnya jalan. Kalau ini tutup, ultra bassnya nggak berjalan, off gitu. Nah, ini kan diberikan dengan kabel dari handphone ini. Kabel handphone ini kalau kita nggak kehabisan baterai, kita nggak cas di sini, kita bisa pasang ke sini untuk mendengar musik tok, tapi nggak bisa ngomong. Ya, itu kita bisa mendengar, itu loh. Ya, dengan ini colok ke handphone kita bisa mendengar musik. Ya, mungkin mau bicara juga oke, tapi biasa kan lebih repot lah ya. Biasa kita nggak pakai, kita pakai buat dengar musik kalau udah habis baterai yang di sini. Ya, ini bisa dicas. Oke. Nah, kalau memang dari tadi penjelasan saya kurang begitu mengerti, ini adalah petunjuk cara pemakaian headphone ini. Cara pemakaiannya nanti dibaca aja lebih seksama supaya lebih jelas. Apa yang saya kurang jelas di sini nanti bisa dibaca di sini. Oke, teman-teman semua, sekarang ini saya akan mulai cara merangkai alat Wishing ini supaya teman-teman bisa memasang sendiri walaupun bukan di Jakarta, di luar pulau di mana itu sudah bisa merangkai dengan melihat video saya ini. Nah, sekarang saya akan memulai untuk merangkai ya. Oke, pertama-tama sekali kita buka dari dus ya. Itu seperti ini, kadang-kadang ini kan longgar segala macam, ini kan cuma longgar semua ya. Jadi yang ini penting itu kita kencangin dulu ya, kita kencangin dulu ya, kita kencangin satu, kencangin kedua, ini kita buka ini, kita kendorin. Nah, ini kaki bisa kita buka ya. Ya. Nah, buka ini jangan ke bawah ya, ini mesti langsung naik ke atas, ini dikencangin. Oke, kencang ya. Setelah kencangin ini kita cek dulu ini bisa mutar sendiri karena memang bisa dinaik turun. Nah, kita begini ya, udah seperti itu kakinya. Kemudian ini kita bisa longgarin, kita atur, kita bisa atur ya, seperti bagusnya jangan terlalu begini ya, seperti ini oke ya, jangan terlalu kita seperti ini. Oke, kita kencangin ya, tergantung ini caranya, itu tergantung nanti posisi gimana kita nyanyi, nggak terlalu terikat. Nah, kemudian di sini kita bisa kendolin, bisa maju mundur, kendorin, dan kemudian ini adalah sebagai
sistem teleskop antena. Ya, ini bisa nanti kita atur mic-nya seberapa tingginya, itu kita bisa atur. Ya, ini setelah kita itu, dan ini jangan terlalu pendek atau ini juga jangan terlalu ke depan, nanti ini nggak seimbang. Ya, kita atur di tengah-tengah, ya, dibagi dua. Dikencangin, udah bagi dua, ini harus sangat kencang ya. Sekali aja dikencangin, jangan terlalu apa, nanti kalau terlalu longgar ini bisa mutar. Jadi kita kencangin, ya sekencang aja. Sekuatkan tangan kita ya, jangan pakai alat yang nanti pecah. Pakai tangan kita udah cukup. Nah, cukup kencang ya. Jadi dia nggak mutar lagi ini ya. Nah, biasanya ini juga ini untuk nanti atur mic-nya. Oke, jadi pertama-tama sekali saya akan memasang mixer kaki mixer ya. Nah, ini udah kakinya udah kita standby seperti itu. Langkah kedua akan kita pasang kaki mixer ini untuk songkatnya. Ini mounting dari songkat ini, kaki mixer ini mountingnya ya. Ini bisa dibuka tutup untuk penjepitnya di sini. Jadi sebelum kita pasang di sini, itu kakinya kita harus pasang ke songkatnya dulu. Ke alat mixer ini. Nah, alat mixer ini sudah ditersediain. Coba dengan baut L yang ada di sini. Ya. Baut L. Kita cuma pasang sedemikian, misalnya kita mau seperti ini, berarti harus begini ya. Ini aja ke sini, sebelah kanan, biasa nggak ada sebelah kiri juga boleh. Kalau memang ada yang kidal boleh sebelah kiri, tapi ini pasangnya biasa orang di sebelah kanan semua ya. Ini kaki ini saya bikin sendiri, jadi nggak ada jual di luar. Untuk menyesuaikan sekarang saya pasang cuma sekedar ya, nanti bisa dikunci pakai kunci L lebih kencang lagi. Setelah dipasang seperti ini, nah ini kan kita tadi udah buka, jepit itu biasanya sejajar dengan mikrofon di sini. Kita pasang, jangan di bawah, pasang di atas, biar nanti ini bisa naik turunnya ikut ya. Ini pasangnya itu agak mentok, jangan sampai ke atas ini, di sini cukup ya, di sini aja kita pasang, kemudian dikencangin. Ini dikencangin di sini, kencangin. Gak apa-apa, ini besi sekencang apa aja asal. Ini udah kencang, ini udah. Jadi pasang ini kenapa? Kalau bisa kita ini pasang, nanti kalau kita mau kurang tinggi, kan tinggi orang beda-beda. Nah itu sesuai, kalau mau duduk dia bisa duduk. Kalau memang duduk kita pakai kursi bar lebih tinggi, atau kita pakai kursi kantor juga boleh, tapi ini harus diturunin dikit biar itu mic-nya pas ke mulut, duduk kita mulutnya ada di sini. Ya sekarang standarnya saya pasang seperti ini. Jadi biasa kalau orang nyanyi bagusannya berdiri, jadi napasnya lebih bagus gitu kalau nyanyi ya. Nah ini yang kuning ini kalau kita tekan ya bisa rubah posisi, naik turun. Kalau lepas dia lengket gitu loh ya. Ini pasangnya udah selesai, mikrofon ini songkat ini udah pasang. Sekarang saya mau pasang shockproof. Nah, shockproof ini yang tadi saya udah jelasin khusus untuk anti getar. Mic taruh di sini, walaupun kita jalan ada gini-gini, suaranya nggak masuk. Nah, shockproof ini bisa kita ini tadi dari besi semua, bikin dari besi.
ya. Ini bisa diatur. Nah, ini longgarin dulu ya, sebelum kita kita lurusin, kita pasang ke sini. Pasang seperti ini ya. Sekarang pasang seperti ini kan posisinya belum, kita bisa longgarin ini, jadi mau ke bawah atau mau ke samping, mau ke atas itu oke aja, tapi saya pilih ke bawah biar itu beratnya ke bawah itu lebih bagus. Jangan ke samping, nanti dia bisa kadang-kadang bisa turun lagi. Nah, setelah udah dipasang kita bisa kencangin. Nah, ini tinggal nanti mic-nya berapa panjang baru kita setel. Nah, sekarang shockbox-nya udah saya pasang ya, tapi ini belum saya kencangin. Kalau kencang ini kan pasti pasnya. Nah, ini begini, ini saya kencangin. Nah, jadi pasangnya ini hadapnya ke depan. Oke, cukup. Ini shockbox ya. Nah, selanjutnya saya akan pasang mikrofon. Ini mikrofon, spesial mikrofonnya itu dynamic microphone ya. Itu saya pilih ini khusus sangat cocok untuk soundcard ini, karena mereka rancang ini itu adalah sistem desain Beyer dari Jerman, tapi ini memang buatan Cina. Tapi bagus sekali suaranya. Kemudian di sini dia ada on sama off. Nah, on off. Jadi kalau memang mikrofon ini kalau mau beli terpisah dengan saya juga ada, saya ada jual mikrofon ini. Itu bagus sekali suaranya, walaupun harga nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah. Saya pilih yang sedang-sedang ya. Nah, mikrofonnya dipasang ini dengan posisi ini harus di on ya, jangan di off, takutnya nanti off lupa kok nggak ada suara. Jadi kita on terus aja nggak apa-apa. Nah, on terus aja kita pegang begini. Ini kan ada satu dari sound ini softboxnya, ini bisa jepit, kita masukin sampai ke kuning itu, kejepit ke sini. Nah, oke, ini udah sesuai. Tinggal nanti itu kabelnya berapa panjang baru kita setel mau berapa. Kadang-kadang kita terlalu dekat, kita boleh dekatin gitu ya. Oke, ini setelah kita pasang ini selesai, kita pasang pop filter yang tadi saya udah jelasin yang di depan tuh, dimana untuk memecah suara yang kerongkongan, suara telan ludah, suara DC segala macam, suara luar itu nggak begitu masuk ke mic ini, karena mic ini kalau udah masuk ke situ sangat sensitif. Dan cara memasang subwoofer ini kan bisa putar 36 derajat, mau ke sini itu oke, nggak apa-apa, sama aja. Dan ini adalah flexible host yang bisa kita atur ya. Nah, kita gimana? Nah, sekarang yang paling utama, pasang ini jangan salah. Soalnya alat ini kan dia ada satu lekukan. Jadi lekukan itu harus masuk ke bulatan di sini, jangan di tengah-tengah, nanti dikunci pecah. Ya. Nah, subwoofer ini pop filter ini kita bisa pasang seperti ini. Harus masuk dulu. Ya, ini kan ada lekukannya. Jangan ke tengah ini ya. Salah. Jadi harus masuk ke lekukan. Nah, mau maju mundur itu nanti tergantung itu panjang berapa. Nah, kita kencangin. Jadi subwoofer ini kita bisa pasang seperti ini, ya, seperti ini, ya, atau mau pasang seperti ini, atau mau seperti ini dari atas. Nah, kalau saya lebih milih pasang dari samping, biar enak stylenya. Nah, kalau dari atas sekarang ini ada handphone terhalang ya, kita pasang ke samping ini subwoofernya. Nah, setelah itu kencang sampai dia tidak mutar, cukup, jangan terlalu kencang. Nah, kencang ini dulu. Udah ya. Nah, subwoofer ini bisa kita masukin ke secara kita atur sampai pas ke mikrofon ini ya, mikrofon ini ya. Dulu yang biasa saya pasang seperti ini. Ini masih agak kurang kencang, ini bisa kencang lagi. Nah, seperti ini subwoofernya kita pasang ya. Jadi kalau misalnya ini mau panjang, berarti ini subwoofernya harus ke depan ya. Ini cukup, saya terserah gimana selera masing-masing. Yang penting cara masangnya seperti ini. Biar dia seperti ini. Jangan terlalu ke sini, nanti terhalang kita punya handphone. Kalau kita mau video nyanyi pakai live itu nggak bisa. Nah, seperti ini cukup lah, biar mengimbangin jadi nggak londai ke bawah ya. Kalau memang kurang kencang, ini masih bisa dikencangin
ya, biar dia nggak itu. Nah, seperti ini pasangnya. Ini handphone holder. Kalau dari kotak kita buka seperti ini, ya. Pertama-tama kita mau untuk masang ini seperti ini. Ini adalah satu besi aluminium yang bisa ditekuk sesuai nanti kebutuhan kita pasang di sini. Kemudian kalau kita mau pasang ke sini, ya, ini bisa dibuka dulu, buka, ya, ini buka, ya, ini pasangnya seperti ini. Bagusnya pasang di samping di sini, biar itu keseimbangan beratnya itu nggak ke depan semua. Ini pasang, ini buka, ini ditarik, ini bisa ditarik, pasang seperti ini, ya, atau seperti ini juga oke. Nah, seperti ini nggak masalah ya, tergantung gimana posisinya. Saya biasa pasang seperti ini. Nah, ya, jadi ini kalau setelah dipasang ini kadang-kadang ini nggak boleh terlalu dikencangin sekali, nanti ini patah, ini bisa patah. Karena ini sudah ada besinya, kita sekencang mungkin asal dia nggak mutar. Ya, sekencang aja, ya, jangan terlalu kencang. Nah, ini kan udah nggak mutar, ini udah cukup. Jangan terlalu kencang, oke, kencang terus patah ini. Karena ini terbuat dari plastik, ya, handphone holder. Nah, ini bisa seperti ini. Ini bisa atur. Setelah kita udah susun, kalau saya pasang begini kan dia langsung mentok di sini, jadi nggak ke bawah, ya, kan handphonenya berat. Ke sini nanti baru kita kencangin. Kita kencangin. Ya, tadi ini kan udah sepasang ini kan bisa diatur, ya. Kalau saya seperti ini pasang ini dimentokin di sini, biar dia ini kan lebih ada dudukan lebih kokoh. Jadi ini baru dikencangin. Karena di dalamnya ada gerigi, bisa diatur, ya. Nah, ada gerigi ini nggak apa-apa, ini bisa ditekuk, mau tekuk kemana, fleksibel. Nah, kalau handphone kita begini, kita tekuk seperti ini. Nah, ini ada kakinya holder ini, ya. Nah, kaki holder ini, kemudian nanti ini kan pasangnya harus seperti ini, jangan seperti ini. Ya, seperti ini juga bisa pasang, tangannya lepas, tapi biasa handphone holder seperti ini, ya. Handphone holder ini bisa diatur gimana ini kalau kita mau handphone kita size-nya beda-beda, kita tekan dengan tangan kiri kanan, ditekan, dinaikin sejauh handphone kita, sebesar handphone kita. Nah, kemudian kita lepas, dia bisa ditekan, dia masuk, tapi ya, nah, dia nggak bisa naik lagi. Kalau kita tekan baru dia naik. Udah itu bisa agak lebih, kita bisa contohnya seperti handphone ini yang kita taruh ini kan kurang, kita bisa tarik ke atas, tekan 2, tarik ke atas, ya, ini paling tinggi. Nah, ini masuk. Nah, setelah masuk handphone kan udah oke. Nah, kalau memang handphone kita ini aja, kita kalau mau buka handphone nggak usah tekan 2 ini, nggak usah. Kita cukup tarik ini. Ini bisa ada pel lagi, kita cukup. Ini masuk lagi. Cukup tarik, oke. Nah, kalau memang kadang-kadang ada orang punya colokan kabelnya itu ada di bawah, ada dari atas. Kalau dari atas mungkin dari lubang ini bisa, atau di luar, tergantung handphonenya berapa lebar. Nah, kalau yang di bawah misalnya kena ada lubang ini nggak bisa, ini bisa ditarik, ya, ini bisa tarik. Dan ini juga dirancang juga untuk tablet yang agak besar juga bisa kita pakai ini, bisa. Yang mungkin 8 in cukup, masih oke. 10 in agak kebesaran, ya. 8 in tablet masih oke. Nah, ini bisa. Misalnya kita colokannya terlalu samping, kita bisa atur. Nah, ini bisa disimpan. Ada colokan tengah ya nggak usah dibuka, tapi kalau colokan di samping cukup buka sebelah aja kan, cukup gitu loh. Nah, udah selesai ini udah selesai, kita mau pasang ini seperti ini. Ya, lihat ini lubang besar bawah itu dipasin dulu, ini ditekan ke bawah, tak ada suara tek, berarti udah kencang. Nah, udah terkencang, ini bisa diatur. Kalau misalnya miring itu kita bisa atur ini, kita tarik, jadi kelihatannya lurus.
Kalau terlalu jauh bisa kita agak pindah ke sini, ya. Nah, tapi cukuplah. Biasa saya pakai begini ikannya. Nah, kalau kita berdiri kurang tinggi, kita naikin. Jadi mic-nya pas ke mulut kita nyanyikan di handphone seperti ini. Cukup ya. Nah, ini cara pasang. Nah, udah selesai. Ini semua kita udah selesai, ya. Nah, ini seperti ini. Kalau mau kurang, ini bisa diatur, ya. Mau ke sini lagi bisa. Kemudian ini dibuka lagi. Nah, ini bisa lebih ke depan, ke sebelah sini. Atau ini bisa lagi, ini bisa kita atur semua, ya. Ini aja ya, jangan ditekuk sini patah. Di sini aja bisa ditekuk. Oke, cukup jelas. Ini adalah kabel perangkat untuk nyanyi wising ini. Saya udah merakit jadi satu ini supaya yang pemakai itu lebih gampang untuk memasangnya. Dan saya di sini semua saya ada kasih nomor 1 untuk mic, ya, nomor 1, ya, nomor 2 untuk musik, nomor 3 juga musik, karena nomor 2 musik untuk bisa mengatur bass, ya, nomor 3 juga musik untuk suara volumenya, mau 3. Nah, di sini maksudnya ini mono, ya. Nah, ini kabelnya semua ada nomor-nomornya. Jadi untuk cara memasangnya itu pertama kita mesti cari nomor 1, ya, colok ke situ. Ini 3 kabel, 3 kaki kita colok. Ya, kemudian ada nomor 2. Ini nomor 2 kita ikutin. Kemudian nomor 3, nomor 4 kita ikutin sesuai dengan ini. Nomor 5. Sudah selesai ini, ya, kita ini mic ini kabel ini kita bisa, ya, mau bagaimana, ya, tapi jangan ke bawah sini, ya. Di sini kita bisa untuk mengatur merapiinnya, di sini juga boleh. Nah, jadi ini ada, jangan sampai ganggu. Ini adalah nomor, kita pasang dulu seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini khusus untuk handphone kita. Dari sini juga boleh, ya, kita colok khusus handphone, ya. Kemudian ini nomor 7 untuk mic. Jadi waktu kita mau colok, kita lihat dulu di peluang 3 itu kita colok gini, colok. Udah. Tapi kalau mau cabut itu jangan langsung cabut, ini ditekan dulu. Ini tekan langsung begini, cabutnya dengan rata, jangan jangan miring atau apa, ya. Nah, sekarang kita pasang lagi. Ini udah mic, ya. Itu tadi ini handphone. Coba saya pakai handphone saya, ya. Coba ini handphone seperti ini, coba ya, pasangnya. Nah, ini kan nggak cocok, kita tarik ke sebelah sini. Nah, ini kita tekan 2, kita bisa naikin sampai ke atas dulu. Baru kita tekan. Nah, ini kan colokannya, ini kita bisa ke samping sini. Oke. Ya. Itu seperti ini. Ya. Udah. Colok, ya. Kemudian ini headphone yang dipakai, yang tadi saya itu jangan salah pasang, ya. Yang begini itu ke depan, ya. Nah, jadi itu di sini, yang di sini adalah colok dari kabel yang ada nomor 8 di sini, nanti colok ke headphone di sini. Nomor 8 ini colok ke sini. Ini headphone. Jadi headphone pasangnya seperti ini. Nah, yang seperti tadi saya jelasin itu, kalau ini udah dicas, ya, ini pasti ada lampu. Kalau kita buka, nah, seperti ini ada lampu. Ini kita buka, namanya kalau kita dengar itu musiknya, bassnya lebih dentum. Kalau kurang nggak suka, ya kita tutup aja. Nah, jadi nggak cas nggak apa-apa, kita pakai aja. Tapi kalau mau pakai dentuman itu harus ada casnya. Kalau baterainya kurang, ya dentumannya hilang. Ya casnya seperti tadi di sini yang saya ngomong, pakai cas handphone yang USB mini micro USB aja di sini
yang USB B ya, USB 2 gitu ya. Nah ini bisa buka tutup. Nah ini tidak berfungsi kalau kita main di WeSync, ini tidak berfungsi. Ini berfungsi khusus kalau Bluetooth, baru kita pakai itu kayak headset kita itu mau gede kecil suara, kita bisa ngomong dengan colok mic di sini, ada micnya khusus untuk kita bicara handphone aja, tapi bukan untuk nyanyi ya. Nah ini mic. Nah kalau misalnya kita udah selesai pasang ini, kita udah nggak mau nyanyi lagi, jangan lupa tutup ini. Kalau nggak habis baterainya, ditutup, digantung aja di sini. Oke. Terakhir ini adaptor yang khusus untuk menyalakan mixer ini atau songka ini coloknya di sini. Ini kabelnya bisa panjangin, nanti masuk ke colokan 220 volt di sini. Ya. Oke. Coba saya colok aja. Colokan seperti itu, atau mau pasang colokan ikan di sini salah. Tergantung, itu namanya sambungan kabel ya. Nah, setelah udah colok kita, kemudian ini semuanya saya set ke 0 dulu ya, takutnya nanti ada suara bunyi. Saya set ke 0. Ini waktu start awal kita buka ini. Ya, ini ada lampu power indikator, ini indikator untuk efek echo atau apa yang disebut sehari-hari echo ya, kita namanya efek. Jadi kalau dalam sound profesional kita sebut efek, jadi itu ini efek ya. Nanti saya akan menjelasin semua satu persatu tombol yang dipakai, gimana caranya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit cara mengoprat. Ini kan udah dicolok, ini lampunya kan udah kita on, itu udah on ya. Nah, dimana ini tombol dan putaran-putaran ini semua masih di 0 semua. Nah, sekarang saya akan men-set dimana WeSync punya standar, itu saya udah cari-cari semua ya, itu yang paling bagus itu seperti ini. Jadi sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan ini adalah setelan mic vokal nyanyi kita di sini, mic vokal ya. Ini adalah musik dari WeSync ya, disaring ke mixer itu dari WeSync ya, ini dari WeSync ya. Musik ini setelannya stereo, musiknya kan kadang-kadang ada di R, kadang ada di L ya, jadi ada dua. Nah, tergantung ya, yang biasa kita pakai kalau untuk rekaman itu semua di mono ya, ini ya. Kemudian ini yang tadi saya jelasin itu efek yang disebut sehari-hari itu echo. Jadi efek untuk unit ini ada 6 macam yang kita bisa milih sesuai dengan lagu yang dari WeSync apa yang kita mau set itu dari sini. Oke. Nah, kemudian ini adalah setelah kita set di sini apa yang kita mau efek itu, ini tombolnya efek itu kita set. Mau berapa besar echo-nya atau apa, dari sini kita bisa atur. Bisa di hold, di room, di plat. Nah, kalau di hold, di room, di plat ini jangan ditekan, ini dilepas. Jadi kalau di mana lampu yang ada nyala di sini adalah yang mana yang bekerja. Nah, setelah hold kita mau set ke room, kita bisa set ke tengah atau set ke bawah plat. Nah, tapi untuk volume echo-nya itu semua satu di sini. Ini 1 2 3 4 5 6 semua setnya di sini. Besar kecil echo-nya ada di sini semua kita set. Ya, misalnya kita mau hold, nah di hold. Kalau kita mau di delay, kita tekan ini pindah. Jadi pindah ke short delay, long delay atau vokal echo. Nah, jadi vokal echo itu biasa orang dipakai sehari-hari itu ya karaoke rumahan, nah itu di sini. Tapi saya nggak begitu suka. Saya lebih senangnya itu di hold biasanya atau di plat, tergantung lagu. Hold, plat atau room itu 3 saya pakai. Ya, ini setting echo-nya. Kemudian yang ini adalah setting level point, ini headphone kita. Kalau kita kurang gede suaranya itu kita bisa set dari sini. Wah, kegedean banget, kita bisa kecilin, atau terlalu kecil kita gedein.
Dan saya ingatkan, ini tidak ada pengaruh di rekaman. Soalnya ini cuma monitor untuk kuping kita. Kadang-kadang ada yang nggak tahan suara keras, ya kita kecilin di sini. Ya, nah ini nanti saya akan men-set seperti apa Wishing yang standar seperti ini. Nanti bagi pembeli itu dia bisa adjust sedikit-sedikit yang terserah dia senangnya bagaimana. Oke, nah kalau yang ini adalah output dari sound vokal sama musik akan diolah di sini, kemudian baru balik ke handphone untuk direkam. Ini adalah besar kecil rekaman, jangan ditutup. Kalau ditutup kita punya suara hilang, nah, suara kita hilang. Tapi musik tetap ada, cuma musik dari handphone. Jadi belum disaring ke mixer, gitu loh. Jadi kalau misalnya sudah disaring ke mixer itu, vokal sama musik itu tercampur dan akan keluar melalui volume ini, ya. Nah, kalau yang ini itu kan ada ini Phantom 48 volt. Ini karena mic saya bukan pakai mic condenser, ini nggak perlu ditekan. Kalau memang mau ganti mic jadi condenser, ini harus ditekan baru ada suara. Oke, jadi kedua, saya akan men-set di mana biasa saya pakai di Wishing nyanyi, itu saya settingnya seperti ini. Ini kan untuk setting vokal, ya. Setting vokal ini di atas ini ada 1, 2, 3, 4 tombol. Ini 1, 2 untuk vokal. Nah, ini kalau selalu kita kalau mau mute itu kita tekan, itu vokalnya hilang. Jadi nggak masuk, kita jangan tekan. Ini harus tetap dilepas, ya. Jangan ditekan, dilepas. Nah, kalau ini kita kalau vokal kita kurang ngebass, ya kita boleh lepas. Kalau bass terlalu besar kita boleh tekan. Jadi vokal bass kita jadi berkurang, di cut, dia punya apa? Dia punya frekuensi yang di cut, ya. Namanya filter, ya, high pass filternya ini, ya, HPF. Ya, ini di cut. Kalau misalnya kita nggak mau cut, vokal low kita harus ada di 80 Hz, ya kita lepas. Jadi suara low kita yang 80 Hz itu bisa masuk ke sini. Ya, kadang-kadang ada suara orang udah tebal, ya jangan pakai, kita tutup. Kalau misalnya suara orang yang kurang tebal, kita pakai. Ya, itu tergantung suara masing-masing. Nah, kemudian yang untuk vokal ini saya selalu setnya ini, yang gain ini saya di tengah. Jangan terlalu ke sini, ini terlalu nyaring, suara terlalu besar, jangan, di tengah aja cukup. Ya, satu. Kedua, ini high saya juga di flat aja, di tengah. Nah, ini yang high untuk vokal kita, yang suara treble-nya kita itu biasa saya pasang di tengah. Kalau agak kurang treble, kita boleh tambah-tambah dikit. Ya, jam 1, antara jam 1 jam 2. Jangan sampai terlalu ke bawah, itu terlalu besar, ya. Kemudian ini bass, ini low. Kalau biasa saya taruh di tengah, atau saya kadang-kadang kurang dikit atau lebih di jam 1, ya, atau jam 2. Tapi saya lebih suka di tengah aja, di flat aja. Ya, di sini bisa ditambah dikit-dikit, atau kita bisa nambah di sini. Ya, kita bisa nambah di sini. Nah, kemudian untuk ini adalah volume vokal kita. Biasa saya setnya di jam 3. Kalau kurang besar boleh aja jam 4, jam 5, nggak apa-apa, dikit. Atau masih kurang, disisnya kurang tajam, kita boleh set di sini di jam 1, ini dikit, nggak apa-apa. Tapi saya setnya selalu di sini, seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini ada efek. Efek namanya, efek adalah ini pengaruh dari sini, efek. Nah, saya selalu kalau nyanyi, kalau lagu-lagu Mandarin itu terlalu saya masuk ke hall. Kemudian ini settingnya di jam 3 juga. Nah, tapi ini selalu ditekan. Ini selalu ditekan, jangan lepas efeknya hilang, jadi tekan. Jadi efeknya masuk ke headset, masuk ke mic, dan masuk ke handphone yang akan direkam. Ini setting untuk vokal, ya. Kemudian setting untuk musik, di mana 2 dan 3 itu adalah saluran musik dari Wishing atau dari Smule atau dari YouTube, itu masuk ke sini semua dan kita saring. Nah, ini kalau untuk musik sama, di mana sebelah sini sama. Ini jangan ditutup. Kalau ditekan itu hilang, suara musiknya hilang. Jangan ditekan, dilepas. Nah, ini menambah bass dari suara musik kita, jangan tekan. Kalau kita mau bassnya gede, kita lepas. Kalau nggak mau bass gede, kita tekan. Jadi hilang, di cut 80 Hz-nya bass gitu. Ya, dan untuk musik ini gain saya tetap di 0 karena musik dari handphone itu besar, jadi nggak usah kita gainnya gede-gedein. Nah, tapi yang di sini tetap kita di tengah, sama dengan ini.
Tapi kalau memang bassnya kurang, kita boleh tambah dikit, kurang dikit dari sini musik. Masih ada video dari sini. Ya, ini treble musik, ini treble bass musik ya. Dan untuk suara musik itu kita di jam 12. Kalau kadang-kadang dari aplikasi musik dari handphone terlalu kecil bisa kita tambah. Paling tambah juga bisa sampai jam 2, jangan terlalu gede ya. Tambah sampai jam 1, jam 2. Jadi umumnya saya di sini normal. Dan ini 3, 4 juga musik. Kita juga style sama, imbangin di jam 12. Ini nggak dipakai. Ini mungkin kalau mau masuk alat musik lain-lain itu bisa dipakai di sini 5, 6 karena ini channelnya 6 ya. Nah, kemudian yang tadi saya udah ngomong ini reverb atau namanya echo, kita udah set gitu. Tergantung nanti mau di room boleh, mau di flat boleh ya. Ini bisa. Kalau memang mau suaranya beripit-ipit, delay gitu ya di sini short, long sama echo. Ya, kita tekan ini bisa lepas ya, lepas. Nah, tergantung lagu. Lagu kita kalau echo-nya musiknya besar, kita harus imbangin dengan vokal kita. Nah, kalau misalnya aduh ini terlalu besar echo-nya, kita boleh kurangin. Ya, kita imbangin aja, itu tergantung lagu. Ya, saya nggak bisa jelasin satu persatu karena lagunya beda-beda aturannya di sini. Sama di sini semua. Jadi yang di set tuh selalu ini treble bass ya. Kalau untuk volume, untuk rekaman itu saya selalu pakai ini, jangan dirubah posisinya. Yang bisa dirubah cuma dikit-dikit, nggak apa-apa. Ya, sama ini echo, ini bass, ini musik punya volume, ini echo punya volume. Nah, kemudian ini headphone punya volume. Jadi ingat, headphone punya volume itu tidak pengaruh dengan rekaman. Dan yang merah ini, putaran merah itu selalu di jam 12. Ya, sehingga itu rekaman itu tidak terlalu pecah dan bagus bulat suaranya ya. Nah, ini headphone kita tergantung, ini cuma monitor, jadi tidak ada pengaruh ke rekaman. Oke. Nah, yang terakhir ini kan ada 2 stereo ya. Kalau kita misalnya mau masuk ke tempat karaoke kita, kayak ada karaoke kita pakai kabel mic colok di sini, kemudian di situ ada colok akai, kita colok ke tempat karaoke kita, ini bisa keluar ke speaker. Cukup pakai 1 kabel aja, cukup. Kalau mau pakai 2 kabel, ini nomor 4 itu mesti kita cabut. Cukup seperti ini aja ya. Nah, misalnya kurang jelas itu nanti kita bisa video call, nanti saya bisa kasih tahu lebih lanjut dengan alat-alat yang dipakai ini seperti apa. Misalnya ada kendalanya, ini. Nah, dan kemudian ini ada pengaruh dengan settingan di handphone, di WeSync juga. Nanti saya ajarin bagaimana cara untuk men-setting yang lebih bagus. Oke, demikian tutorial yang saya bikin itu untuk pemasangan alat rangkaian saya ini. Ya, kalau apabila pemakai kurang jelas bisa video call dengan saya akan mengajarin atau memberi petunjuk yang lebih detail. Oke, sekian, terima kasih.